Jiwa terpilih, dengarkan dengan seksama, karena apa yang sedang terjadi di dalam dirimu bukan perubahan sikap, bukan pula kamu menjadi dingin, dan sama sekali bukan karena kamu mulai sombong. Ini adalah fase kesadaran, ketika jiwamu berhenti membagi energi kepada hal-hal yang tidak lagi sejalan. Belakangan ini, kamu mungkin merasa lebih tenang saat diam, lebih nyaman sendiri, dan lebih cepat lelah jika harus menjelaskan dirimu kepada manusia. Dan itu bukan kelemahan, itu tanda kamu mulai mengenali batas. Ada perbedaan besar antara peduli dan membiarkan dirimu terkuras. Dulu, kamu memikirkan hampir semua orang, memikirkan kata mereka, memikirkan penilaian mereka, bahkan memikirkan hal-hal yang tidak pernah benar-benar mereka pikirkan tentangmu. Dan tanpa sadar, kamu hidup lebih sibuk di kepala orang lain daripada di dalam dirimu sendiri. Di titik tertentu, jiwamu berkata cukup, bukan dengan amarah, bukan dengan perlawanan, tapi dengan jarak. Dan jarak itu menyelamatkanmu. Ini penting untuk kamu pahami. Tidak semua manusia layak dipikirkan, bukan karena mereka buruk, tapi karena kapasitas mereka tidak cukup untuk mengerti kedalamanmu. Ketika kamu tetap memaksa memberi ruang di pikiranmu kepada orang yang tidak mengerti, kamu sedang mengkhianati dirimu sendiri. Itulah sebabnya sekarang kamu lebih selektif, lebih diam, dan tidak lagi reaktif. Bukan karena tidak peduli, tapi karena kamu sadar energi adalah aset. Dan saat kamu berhenti memberi reaksi, aura kamu berubah. Bukan aura mistis, bukan cahaya berlebihan, tapi ketenangan yang tidak bisa dipancing. Itulah mengapa beberapa orang mulai merasa aneh terhadapmu. Mereka mengatakan kamu berubah, menjadi jauh, menjadi tidak seperti dulu. Padahal yang berubah bukan hatimu, tapi standar akses ke dirimu. Tulis angka 77 di kolom komentar jika belakangan ini kamu merasa semakin sedikit orang yang bisa benar-benar masuk ke duniamu, seolah ada batas tak kasat mata yang kini berdiri secara alami. 77 bukan angka untuk dipamerkan. Ia adalah tanda bahwa kamu sadar tidak semua hal butuh respon, dan tidak semua manusia butuh tempat di pikiranmu. Izinkan aku menjelaskan sesuatu yang jarang dibicarakan. Ketenangan sejati tidak datang dari diterima, tapi dari tidak lagi bergantung pada penerimaan. Ketika kamu cuek, bukan berarti kamu kejam. Kamu hanya berhenti mengemis pengakuan. Dan di fase ini, kata bodoh amat bukan pelarian, tapi pembebasan. Bodoh amat berarti, aku tahu siapa diriku, dan aku tidak perlu membuktikannya. Itulah jati diri yang aktif. Orang dengan jati diri kuat tidak sibuk menjelaskan, tidak sibuk membela, dan tidak sibuk mengoreksi persepsi. Mereka membiarkan waktu dan sikap yang menjelaskan segalanya. Jika hari ini kamu merasa tidak cocok di banyak tempat, tidak lagi nyambung dengan banyak orang, dan lebih nyaman menjaga jarak, tenang. Itu bukan kesepian, itu seleksi alami. Jiwa yang matang selalu menyederhanakan lingkarannya, bukan karena antisosial, tapi karena menghargai kedamaian. Dan ingat baik-baik ini, cuekin saja. Tidak semua manusia layak dipikirkan, karena pikiranmu terlalu berharga untuk diisi oleh orang yang tidak pernah benar-benar peduli. Jika kamu mendengarkan sampai akhir, artinya pesan ini sampai ke jiwa yang tepat. Diam, tenang, dan tetap jadi dirimu sendiri. Setelah kamu berani mencuekin hal yang tidak perlu, ada satu perubahan halus yang mungkin baru sekarang kamu sadari. Hidup terasa lebih sederhana, bukan karena masalah hilang, tapi karena pikiranmu tidak lagi penuh oleh suara yang bukan milikmu. Kamu tidak lagi bangun pagi dengan beban harus menyenangkan siapapun. Kamu tidak lagi tidur dengan pikiran mengulang perkataan orang lain. Dan di titik ini, kamu mulai memahami bahwa sebagian besar penderitaan manusia bukan datang dari kejadian, melainkan dari interpretasi dan keinginan untuk dimengerti. Saat kamu berhenti mencari pengertian dari semua orang, hatimu menemukan ruang untuk bernafas, ruang untuk jujur, ruang untuk hidup apa adanya. Inilah bagian yang jarang dibahas. Ketika kamu benar-benar cuek, tanpa niat membalas, tanpa niat membuktikan, tanpa niat terlihat lebih baik, justru di sanalah harga dirimu naik. Bukan di mata semua orang, tapi di mata orang yang tepat. Dan sekarang, kita sampai pada bagian di mana banyak orang akhirnya mengerti mengapa semua ini harus terjadi. Bukan untuk menjauhkanmu dari manusia, bukan untuk membuatmu sendirian, dan bukan untuk menjadikanmu dingin. Semua ini terjadi agar kamu berhenti hidup dalam tekanan yang tidak pernah kamu pilih. Masalah terbesar dalam hidupmu dulu bukan orang lain, melainkan kebiasaanmu memberi terlalu banyak ruang kepada hal-hal yang tidak pernah menjagamu.
Kamu terbiasa memahami tanpa dipahami, mengalah tanpa dihargai, hadir tanpa dianggap. Dan semakin lama, jiwamu menumpuk lelah yang tidak pernah diberi nama. Itulah sebabnya kamu sering merasa capek tanpa tahu alasannya, sering gelisah tanpa masalah yang jelas, dan sering ingin menjauh tanpa bisa menjelaskannya. Sekarang kamu tahu jawabannya. Itu bukan karena hidupmu buruk, tapi karena batasmu tidak pernah dijaga. Dan solusi dari kelelahan itu bukan liburan, bukan motivasi, bukan menjadi lebih kuat. Solusinya adalah berhenti memberi akses sembarangan ke dalam dirimu. Itulah arti sebenarnya dari mencuekin. Bukan membenci, bukan mengabaikan kemanusiaan, tapi menyaring. Menyaring siapa yang layak mendengar ceritamu, menyaring siapa yang pantas mendapat energimu, dan menyaring hal apa yang benar-benar penting untuk dipikirkan. Ketika kamu melakukan itu, perlahan masalah-masalahmu mulai kehilangan kuasanya. Bukan karena masalah hilang, tetapi karena ia tidak lagi mengendalikan batinmu. Orang boleh berkata apa saja, tapi kata-kata mereka tidak lagi menentukan bagaimana kamu memandang dirimu. Dan itulah kebebasan yang sesungguhnya. Bebas dari kebutuhan untuk selalu benar, bebas dari keharusan untuk selalu disukai, bebas dari ketakutan ditinggalkan, karena kamu sudah menemukan tempat pulang di dalam dirimu sendiri. Jika hari ini kamu masih menghadapi konflik dengan orang-orang terdekat atau merasa bersalah karena memilih menjaga jarak, ingat satu hal ini. Tidak semua hubungan harus dipertahankan dalam jarak yang sama. Ada yang cukup dari jauh, ada yang cukup dengan doa, dan ada yang memang harus dilepaskan agar jiwamu tidak terus terluka. Dan melepaskan bukan berarti kalah. Melepaskan berarti kamu berhenti memegang bara api yang selama ini membakar tanganmu. Di fase ini, kamu mungkin akan merasa hampa, bukan sedih, tapi kosong. Dan jangan takut pada kekosongan itu. Kekosongan bukan kehancuran. Kekosongan adalah ruang yang disediakan hidup untuk diisi dengan sesuatu yang lebih jujur. Di sanalah kamu mulai mendengar suaramu sendiri tanpa gangguan, tanpa tuntutan, tanpa topeng. Dan dari sanalah ketenangan tumbuh. Ketenangan yang tidak perlu diumumkan, tidak perlu dijelaskan, dan tidak perlu dipertahankan dengan emosi. Jika suatu hari nanti kamu kembali dihadapkan pada penilaian, cibiran atau kesalahpahaman, biarkan saja. Orang yang tidak hidup di dalam kepalamu tidak berhak mengatur isi hatimu. Dan jika suatu saat kamu merasa ragu apakah pilihanmu ini benar, lihatlah hidupmu sekarang. Apakah kamu lebih damai? Apakah tidurmu lebih tenang? Apakah hatimu lebih jujur? Jika jawabannya iya, maka kamu sudah berada di jalan yang tepat. Tidak semua jalan tenang ramai oleh manusia, tapi jalan yang benar selalu tenang di dalam. Dan di titik inilah semua penjelasan berhenti dan penyelesaian dimulai. Kamu tidak lagi mencari alasan untuk hidup. Kamu hanya hidup dengan sadar. Tidak reaktif, tidak berlebihan, dan tidak mudah goyah. Cuekin saja. Tidak semua manusia layak dipikirkan. Bukan karena kamu lebih tinggi, tapi karena pikiranmu akhirnya cukup berharga untuk dijaga. Dan jika kamu mendengarkan sampai ke bagian ini, biarkan satu hal tinggal di hatimu. Hidup tidak meminta kamu menjadi segalanya untuk semua orang. Hidup hanya meminta kamu jujur menjadi dirimu sendiri. Diam, tenang, dan lanjutkan hidupmu tanpa perlu menjelaskan kepada siapapun selain dirimu sendiri. Ada satu hal terakhir yang perlu benar-benar kamu pahami, agar hatimu tidak kembali goyah di kemudian hari. Ketika kamu mulai hidup lebih cuek, lebih tenang, dan lebih menjaga jarak, akan selalu ada momen di mana rasa bersalah muncul. Bukan karena kamu salah, tapi karena kamu terbiasa menomorsatukan orang lain dan mengabaikan dirimu sendiri. Rasa bersalah itu adalah sisa kebiasaan lama, bukan tanda bahwa pilihanmu keliru. Dulu, kamu mengukur kebaikanmu dari seberapa banyak kamu mengalah, seberapa sering kamu hadir, seberapa jauh kamu menahan diri. Sekarang, ukuran itu berubah. Kebaikanmu tidak lagi diukur dari seberapa lelah kamu, tetapi dari seberapa jujur kamu menjaga kewarasan.
Dan itu adalah pertumbuhan yang tidak semua orang sanggup lalui. Kamu tidak menjadi egois. Kamu hanya berhenti berkorban tanpa arah. Kamu tidak menjadi dingin. Kamu hanya berhenti menghangatkan orang yang tidak pernah peduli saat kamu kedinginan. Hidup akan terus berjalan. Manusia akan terus berbicara. Dan dunia akan selalu punya pendapat. Tapi sekarang, semua itu tidak lagi menjadi pusat hidupmu. Kamu tidak menutup diri. Kamu hanya memilih dengan siapa dirimu dibuka. Kamu tidak membenci keramaian. Kamu hanya tidak lagi menjadikannya tempat tinggal. Dan itu wajar, itu sehat, itu dewasa. Jika suatu hari nanti kamu kembali merasa sendirian, ingat ini baik-baik. Kesendirian yang lahir dari kesadaran jauh lebih damai daripada kebersamaan yang memaksamu berpura-pura. Kamu tidak kehilangan siapapun, kamu hanya berhenti kehilangan dirimu. Dan pada akhirnya, itulah penyelesaian dari semua kelelahan batin yang dulu tidak pernah kamu mengerti. Bukan dunia yang berubah, tapi caramu menempatkan diri di dalamnya. Kamu berhenti memikul beban yang bukan milikmu, berhenti memikirkan hal yang tidak perlu, dan berhenti menaruh harga diri di tangan manusia. Hidup menjadi lebih sunyi, tapi juga lebih jujur, lebih sederhana, tapi lebih bermakna. Jadi jika hari ini langkahmu terasa ringan, meski jalan masih sama, jika hatimu terasa tenang, meski masalah belum selesai, dan jika kamu tidak lagi tergesa untuk menjelaskan apapun, itu bukan kebetulan. Itu tanda kamu sudah sampai pada titik di mana ketenangan lebih penting daripada penilaian. Cuekin saja, tidak semua manusia layak dipikirkan, karena hidupmu akhirnya terlalu berharga untuk dihabiskan pada hal-hal yang tidak pernah benar-benar peduli. Diam, tarik nafas, dan lanjutkan hidupmu dengan hati yang lebih ringan, tanpa perlu membuktikan, tanpa perlu menjelaskan, dan tanpa perlu kembali ke versi dirimu yang selalu mengalah demi diterima. Dan setelah semua ini, ada satu keadaan sunyi yang akhirnya kamu masuki. Keadaan di mana kamu tidak lagi bereaksi berlebihan, tidak lagi terpancing, dan tidak lagi merasa harus hadir di setiap drama yang lewat. Bukan karena kamu tidak peduli, tetapi karena kamu sudah paham mana yang pantas dan mana yang hanya menguras. Dulu, setiap komentar bisa mengganggumu. Setiap sikap orang bisa mengusik tidurmu. Setiap perubahan sikap kamu artikan sebagai kesalahanmu. Sekarang, tidak lagi. Sekarang kamu mulai mengerti bahwa tidak semua hal butuh respon, dan tidak semua manusia butuh tempat di kepalamu. Itulah titik dewasa yang sesungguhnya. Bukan saat kamu bisa membalas, tapi saat kamu memilih diam dan tetap tenang. Kamu tidak lagi sibuk menafsirkan perilaku orang, karena kamu sadar setiap orang membawa luka dan keterbatasannya sendiri. Dan itu bukan tugasmu untuk menyembuhkan semuanya. Kamu hanya bertanggung jawab atas caramu menjaga dirimu. Dan sejak kamu berhenti mengambil tanggung jawab yang bukan milikmu, hidup mulai terasa lebih ringan. Bukan karena beban berkurang, tetapi karena kamu berhenti memikul beban tambahan yang tidak perlu. Kamu mulai menikmati hal-hal kecil yang dulu terlewat. Hening pagi, diam malam, dan kesendirian yang tidak lagi terasa menakutkan. Karena kini, kesendirian bukan kekosongan, melainkan tempat aman. Tempat di mana kamu tidak perlu menjelaskan siapa dirimu, dan tidak perlu menjadi apapun. Dan di fase ini, hidup memang terlihat sederhana, bahkan mungkin biasa saja di mata orang lain. Tapi di dalam, ada ketenangan yang tidak bisa dibeli dan tidak bisa dirampas. Orang-orang yang dulu mengganggumu perlahan menjauh sendiri. Bukan karena kamu mengusir, tapi karena mereka tidak lagi menemukan reaksi yang bisa mereka ambil. Dan itu wajar. Energi yang tenang selalu membuat orang yang gemar kekacauan merasa tidak nyaman. Kamu tidak perlu membuktikan bahwa kamu baik. Cukup terus bersikap benar menurut nuranimu sendiri. Kamu tidak perlu menjelaskan bahwa kamu berubah. Biarkan waktu yang membuktikan bahwa perubahan itu menyelamatkanmu. Dan jika suatu hari kamu kembali berada di tengah manusia yang mencoba menguji batas yang telah kamu bangun, ingat ini pelan-pelan. Batas bukan tembok. Batas adalah pintu yang bisa kamu buka untuk orang yang tepat, dan kamu tutup untuk yang salah. Kamu tidak kehilangan empati,
kamu hanya menempatkannya di tempat yang benar. Kamu tetap bisa peduli tanpa harus larut. Kamu tetap bisa baik tanpa harus mengorbankan diri. Dan disitulah keseimbangan ditemukan. Hidup tidak lagi terasa sebagai medan perang, melainkan perjalanan yang kamu jalani dengan sadar. Kamu tidak lagi berusaha menang di mata manusia, karena kamu sudah berdamai dengan dirimu sendiri. Dan itu adalah kemenangan yang paling sunyi, namun paling nyata. Jadi jika hari ini kamu memilih diam saat disalahpahami, jika kamu memilih menjauh saat hatimu lelah, dan jika kamu memilih cuek saat dunia menuntut terlalu banyak, itu bukan tanda kekalahan. Itu tanda kamu akhirnya paham apa yang pantas dijaga. Cuekin saja, tidak semua manusia layak dipikirkan, karena pikiranmu bukan ruang umum, dan hatimu bukan ruang tunggu siapa saja. Hidupmu terlalu berharga untuk dihabiskan memikirkan mereka yang tidak pernah benar-benar memikirkanmu. Dan pada akhirnya, kamu akan sampai pada satu kesimpulan sederhana, bahwa ketenangan selalu datang. Bukan saat dunia berubah, melainkan saat kamu berhenti membiarkan dunia mengatur isi hatimu. Diam, tarik nafas, dan lanjutkan hidupmu tanpa rasa bersalah. Karena kali ini, kamu tidak lari, kamu pulang kepada dirimu sendiri. Jiwa terpilih, dengar